Pemirsa, Safari Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dilaksanakan di Aula Kecamatan Babakan Madang dengan peserta stakeholder Kecamatan Babakan Madang. Hadir dalam giat Safari Jurnalistik Camat Babakan Madang, Sekretaris Kecamatan, Wakapolsek, tokoh agama, dan para pendidik, kepala desa, dan staf desa sekecamatan Babakan Madang. Kegiatan Safari Jurnalistik yang bertujuan untuk mengenalkan Undang-Undang Pers dan etika jurnalistik kepada pejabat, kepala desa, guru, dan yang lainnya, dan agar peserta dapat mengenal dan memahami etika jurnalistik, tahu di mana aturan kinerja jurnalistik yang ikuti aturan Undang-Undang Pers, dan memahami jurnalis yang bekerja tidak selayaknya jurnalis. Dalam kesempatan tanya jawab, ada keluhan yang disampaikan Wakil Kesiswaan SMP Negeri 1 Babakan Madang, Ibu Dewi, bahwa seringnya didatangi yang mengaku wartawan tapi tidak mengenakan kehadirannya, ungkapnya. Kita tidak inginkan. Nah, jika memang kita mempunyai hak, kekuatan hukum apa yang mengatur, pasal berapa? Kemudian saya minta pencerahannya. Karena terus terang saja kepala sekolah itu mempercayakan saya untuk garda terdepan kalau menghadapi jurnalistik. Entah karena saya jurusan bahasa Indonesia yang dikatakan pintar mengolah bahasa, padahal saya sebenarnya Pak terus terang saja satu hari itu saya bisa menghadapi 6 wartawan. Jadi tiap harinya Pak. Saya telepon ke bagian Polsek Babakan Madang. Kita selesaikan di sini sebelum itu. Nah, langsung setelah saya mengatakan Polsek Babakan Madang, beliau berhenti, kemudian saya ajak ke ruang tamu. Bagaimanapun tamu yang memang bagi kita itu tidak sopan, karena kita adalah orang yang berpendidikan, saya nggak mau seperti itu. Tetap saya layani. Saya ajak ngobrol, saya ajak baik-baik, dan akhirnya karena mereka memang menyatakan untuk silaturahmi, saya pun tahu Pak, kalau wartawan yang datang itu ya memang tidak seperti Bapak yang memiliki etika. Dia tanpa izin langsung moto. Nah ini kan kalau sesuai dengan Undang-Undang Pers ini kan tidak benar ya Pak ya. Nah melanggar peraturan yang ada. Nah ini sempat saya berargumen kepada wartawan tersebut. Ketika wartawan tersebut itu saya bilang bahwa kami ini dalam pembangunan tidak tahu apa-apa. Yang tahunya ini kami adalah pihak ketiga. Jadi hanya menerima kunci, istilahnya seperti itu. Wartawan ini tidak tahu. Nah, ketika dia mau mendesak untuk melanjutkan foto, kemudian sebenarnya ini hanya diekspos dan alhamdulillah tanpa ada embel-embel. Gitu, ya. Jadi bagi kami sebenarnya wartawan itu tidak semuanya buruk. Walaupun Adi Nur Himat, Kepala Desa Sumur Batu, di sela acara Safari Jurnalistik sangat apresiasi bahwa penting sekali kegiatan ini. Bahkan bukan hanya sekali tapi harus reguler, artinya dilaksanakan secara berkesinambungan, ujar Kepala Desa yang dikenal ganteng. Berikut sorotan kamera media Raja Kabar, Arifin melaporkan. Keluhan aparatur pemerintah desa atau tidak dinas. Dan sekarang sudah paham. Nah, menghadapi dengan adanya Safari Pers ini, Safari Jurnalistik ini tentu ada dampak positif, sehingga ada ilmu yang didapat, yang dipahami oleh para peserta ini di sini. Sumur Batu. Apa kira-kira cukup sekali untuk Safari Pers ini? Saya berharap kegiatan ini sifatnya reguler. Iya, ya, berkelanjutan sih. Berkelanjutan. Kenapa ini penting? Gitu loh. Biar sama-sama memahami, ya. Kepala desa juga mengetahui kode etik sebagai kepala desa, jurnalistik juga sama. Bukan wartawan. Seorang boy seperti tadi moto-moto. Biasanya dia berdalih apabila menghalangi, menghambat tugas wartawan maka dikenakan 500 juta. Yang dimaksud menghambat yang bagaimana? dia tanpa izin langsung moto. Nah ini kan kalau sesuai dengan Undang-Undang Pers ini kan tidak benar ya Pak ya. Nah melanggar peraturan yang ada. Nah ini sempat saya berargumen